semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia tak main-main, serangan balik Indonesia balas gugat Uni Eropa ke WTO. Jadi kali ini giliran Indonesia ya, menggugat kembali nih Uni Eropa ke WTO. Sebelum ini kan Uni Eropa yang menggugat Indonesia. Nah, kali ini Indonesia gugat balik Uni Eropa di WTO ya. Wah, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jadi kemarin di Eropa ya kita masukkan akhirnya gugatannya ke WTO. Mereka mengenakan anti-dumping ini yang kita anggap nggak sah. Jadi akan ada satu kasus baru, kita udah submit di WTO, kita menggugat Uni Eropa untuk pengenaan anti-dumpingnya dia. Jadi ini harus trade defense kita juga harus ditingkatkan gitu. Jadi kita nggak bisa diem-diem aja dikenain anti dumping ini segala macam gitu, enggak. Karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu. Yang menurut saya ya jangan. Ini semena-mena. Karena kita harus challenge. Kalau kita lihat dia ini nggak tepat ya sama atau Indonesia, dia semena-mena ya kita bawa ke WTO. Kita gugat mereka di pengadilannya mereka sendiri. Ini kita harus hajar terus. Kita dibawa ke hajar terus. Nggak apa-apa. Negara kita ini negara super merdeka. Kita nggak boleh jadi lembek. Ini salah satu strateginya Bang Fuad. Jadi semakin kita ditekan, berarti kita harus berpikirnya positif. Kenapa kita ditekan? Berarti ada sesuatu kelebihan di kita. Semakin kita ditekan, kita tekan balik. Semakin ditekan, tekan balik. Jangan tuh dia. Atur sama negara lain atau sama pengusaha lain. Nah, ini kali lah ya. Ini Indonesia sudah bertindak sudah nih. Ya memang kalau dari sisi eksternal kita lihat semakin kita dorong ke hilir ya. Kayak ini yang udah kita lihat di stainless steel ya. Semakin kita dorong bukan hanya dari kita berarti di NPI, VENI, tapi kita turun ke slab, turun ke CRS ya, cold roll steel, hot roll segala macam ya. Semakin ke hilir itu produk-produk hilir yang kita produksi itu banyak mengalami tantangan dari segi trade barrier ya. Memang ini tantangan utama, tapi memang itu natural dan harus kita hadapi. Karena kenapa? Ya mereka juga memproteksi industri dalam negerinya mereka. Ini satu hal juga. Cuma kan yang kita challenge ke mereka adalah apakah pengenaan anti dumpingnya ini tepat. Tapi saya sampaikan pada Menteri jangan juga berhenti. Lawan kata Presiden Jokowi ya. Sehingga kita banding, nggak tahu nanti kalau banding kalah lagi. Tapi kalau kita belok sekali lagi, jangan harap negara ini menjadi negara maju. Karena dari sinilah industri inilah yang akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar sekali. Lapangan kerja itu juga ya. Sepak terjang Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini jika menyangkut harga diri bangsa tidak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa atau mau mengolah sendiri, membuat Uni Eropa berang bukan kepalang. Setelah Indonesia dinyatakan kalah dari gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait isu kebijakan larangan ekspor biji nikel, tak disangka kali ini pemerintah Indonesia justru melakukan serangan balik ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia ternyata akan segera melayangkan gugatan ke Uni Eropa di WTO atas kebijakan yang dianggap juga mengganggu perdagangan komoditas Indonesia. Pemerintah Indonesia akan menggugat Uni Eropa di WTO terkait minyak sawit atau crude palm oil atau CPO dan kasus anti-dumping produk baja putih atau cold rolled steel atau CRS. Gugatan balik tersebut dilayangkan beberapa waktu lalu dalam kunjungan ke Brussel, Belgia. Sementara untuk gugatan terkait sawit akan dilakukan 2 bulan mendatang. Biaya masuk anti-dumping adalah biaya masuk juga tambahan kepada yang Uni Eropa pun akan dilakukan. Artinya Indonesia harus membayar biaya tambahan ketika Indonesia mengekspor produk baja putih ke Eropa. Dumping merupakan tindakan pengekspor yang menjual barangnya ke luar negeri lebih murah daripada di pasar domestiknya. Dumping. memberikan Itu aturan ya. mengenai masalah dumping di dalam pasal 6 General Agreement on Tariff and Trade. Berdasarkan aturan tersebut, para pihak yang merasa dirugikan
Akibat adanya dumping, diperbolehkan untuk melakukan tindakan balasan berupa pengenaan bea masuk anti-dumping. Dewasa ini peraturan tersebut disalahgunakan sebagai suatu bentuk tindakan proteksi yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi pasar domestiknya, seperti tindakan proteksi yang dilakukan oleh Uni Eropa kepada produk impor biodiesel Indonesia. Indonesia merasa sangat dirugikan dengan tindakan proteksi tersebut, sehingga Indonesia mengajukan untuk menyelesaikan sengketanya dengan Uni Eropa melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO. Kebijakan anti-dumping tersebut merupakan tantangan yang mau tak mau harus dihadapi Indonesia. Hal ini juga ternyata merupakan langkah Uni Eropa dalam melindungi industri baja di wilayahnya. Pemerintah Indonesia juga akan melakukan konsultasi terkait gugatan anti-dumping produk CRS kepada WTO di bulan depan. Mengutip dari Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan bea impor anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel dari Indonesia sebesar 21%. Lebih tinggi dari rentang bea impor anti-dumping sebesar 10,2 sampai 20,2% yang diberlakukan pada November 2021 lalu. Sejak diterapkannya kebijakan bea impor anti-dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar 229 juta dolar Amerika Serikat pada 2021. Lalu, pada Januari hingga November 2022 diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat. Komisi Uni Eropa mengatakan kebijakan anti-dumping ini untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari China dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel. Karena hal inilah pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan meladeni perang dagang jika bea impor anti-dumping terhadap produk cold rolled stainless steel diberlakukan di benua biru. Nyali Presiden Jokowi memang tidak ada matinya. Indonesia ambil tindakan tegas sudah ya. Tersimpan medan magnet ketegasannya yang abad. Tidak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat bertekuk lutut. Untuk menjadi negara maju, banyak tantangan yang harus dilalui Indonesia. Salah satunya adalah tekanan dari negara maju yang tidak menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah di negara mereka. Sementara ketika kita bisa mengekspor barang jadi atau setengah jadi, kita akan dipersulit dengan pengenaan bea anti-dumping. Melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tidak mudah, sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Jokowi dan jajarannya tidak perlu diragukan lagi. Jokowi, jika sudah menyangkut kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuat-kuatnya. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi ini ya, Indonesia akan kembali gugat Uni Eropa gitu ya terkait dengan minyak sawit juga, lepas itu yang kebijakan anti dumping daripada Uni Eropa ya, yang akan merugikan Indonesia gitu, kebijakan anti dumping. Nah, sebab itu Indonesia sekarang mengambil langkah tegas, tindakan tegas untuk gugat Uni Eropa. Sebelum ini kan Uni Eropa yang gugat Indonesia gitu ya terkait Indonesia yang stop ekspor bahan mentah nikel gitu ya. Tapi kali ini Indonesia kembali gugat nih Uni Eropa. Nah, itu dia ya. Indonesia sudah mulai mengambil langkah-langkah tegas ini untuk menghadapi gugatan Uni Eropa yang sebelum ini. Jadi memang betul gitu ya, untuk menjadi negara maju memang banyak tantangan yang harus dihadapi gitu ya, terutamanya tekanan-tekanan daripada negara-negara maju gitu. Oke. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.